Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Melihat wajah Frank dan Autuo yang dipenuhi dengan keheranan, semua tenggorokan orang di aula mau tidak mau berguling dengan lembut. Melihat cara keduanya, pemuda itu jelas telah lulus ujian tingkat 2. Sungguh orang yang menakutkan. Semua orang saling memandang saat mereka mendesah lembut di dalam hati mereka. Seorang alkemis tingkat 2 berusia 19 tahun. Ini bisa dianggap sebagai rekor baru di Kekaisaran Jiama. Orang ini benar-benar berhasil. Pada usia 19, dia benar-benar telah mencapai level Dousi. Bagaimana ini mungkin? Membuka bibir merahnya, Lin Fei dengan lembut bergumam dengan heran. Di sampingnya, Sue Mei juga menganggukkan kepalanya sedikit. Bukankah orang ini terlalu mengerikan? Melihat ekspresi kaget semua orang di aula, Frank dan Autuo juga saling berhadapan dan tersenyum pahit. Setelah mengamati Xiao Yan memurnikan pil obat dari dekat, keduanya tidak bisa membantu tetapi merasa kagum pada bakat dalam memurnikan pil yang telah ditunjukkan Xiao Yan. Meskipun itu adalah penyempurnaan pertama Xiao Yan menggunakan formula obat yang disediakan untuk tes kontrol api yang luar biasa tidak kalah dengan alkemis tingkat 2 yang sebenarnya. Selain itu, saat dia memurnikan obatnya, dia sangat akurat dalam memurnikan esensi bahan obat. Jika ini adalah alkemis tingkat 2 yang sangat berpengalaman, Frank dan Autuo tidak akan merasa terlalu terkejut. Namun, pria di depan mereka baru berusia 19 tahun. Ketika mereka seusianya saat itu, mereka baru saja mulai belajar bagaimana membedakan bahan obat di bawah bimbingan guru mereka. Dia benar-benar pria yang membuat orang lain merasa rendah diri. Sekarang, saya semakin penasaran dengan Grandmaster mana yang benar-benar berhasil mengajar siswa yang luar biasa. Frank tertawa getir. Bakat anak muda ini untuk memurnikan obat mungkin luar biasa tetapi permata yang belum dipoles yang luar biasa tidak akan menjadi sesuatu yang hebat tanpa pemotongan dan pemolesan yang cermat. Guru misteriusnya itu pasti sangat hebat. Setidaknya, jika Xiao Yan diajari oleh kami berdua, dia tidak akan bisa mencapai level ini. Autuo mengakui inferioritasnya. Tapi api ungu miliknya itu, memang bukan api surgawi. Meskipun jauh lebih kuat dibandingkan dengan nyala api normal, itu tidak begitu kuat atau eksotis kata Frank ragu-ragu saat dia mengerutkan kening dan mengingat cara Xiao Yan memperbaiki obat dari sebelumnya. Memang, itu tidak tampak seperti api surgawi, tapi itu tidak terlalu penting. Ada banyak orang dan kejadian aneh di benua Douki. Akan selalu ada beberapa hal misterius yang tidak ditemukan oleh orang lain. Meskipun api ungu kuat, itu hanya sedikit lebih kuat dari api Douki milik alkemis dari tingkat yang sama. Ini tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan api surgawi. Autuo berkata sambil tersenyum. Iya, mengangguk. Frank memiringkan kepalanya, menghadap bagian dalam ruangan dan berkata, "Anak muda, setelah kamu mengemasi barang-barangmu, kamu bisa keluar." Mengikuti suara Frank, sosok Xiao Yan perlahan keluar dari ruangan. Dia dengan lembut menyapu beberapa bubuk obat yang telah mendarat di pakaian biasa sebelum tatapannya menyapu wajah semua orang di aula dan tersenyum. Melihat Xiao Yan melihat ke atas, semua alkemis di aula juga membalas senyuman ramah. Meskipun identitas mereka berarti bahwa mereka memegang status teratas di kota Blackrock dan bahwa siapapun yang melihat mereka selama hari-hari biasa akan menyambut mereka dengan hormat, bakat pemurnian obat yang ditunjukkan oleh pemuda di depan mereka menyebabkan mereka takut untuk meremehkannya. Bagaimanapun, pemuda ini mungkin akan menjadi Grandmaster Alkemis yang lebih besar dari Frank atau Autuo di masa depan. Ketika dia melihat Xiao Yan keluar, Frank melambaikan tangannya ke salah satu bawahannya. Yang terakhir buru-buru keluar dari aula. Sesaat kemudian, dia kembali dengan piring giok yang membawa jubah panjang berwarna hitam yang dibuat dengan indah. Ini adalah pakaian khusus untuk alkemis tingkat 2. Sebelum bahan tersebut digunakan untuk membuat jubah panjang ini, terlebih dahulu direndam di kolam obat yang dibudidayakan oleh Asosiasi Alkemis. Jadi, Anda tidak boleh meremehkannya. Setelah memakainya, bahan kain yang dibasahi cairan obat akan bersentuhan dengan udara dan mengeluarkan bau yang aneh. Aroma aneh ini akan membantu pemakainya mempertahankan status waspada setiap saat. Selain itu, di bawah rangsangannya, kulit seseorang akan menjadi agak sensitif.
Ketika ini terjadi, ini akan membantu alkemis untuk memiliki kendali yang sedikit lebih baik terhadap apinya saat memurnikan obat. Frank menerima pelat batu giok dan dengan bangga mengumumkan secara rinci efek dari jubah panjang itu. Pada saat yang sama, jubah itu juga memiliki kekebalan terhadap beberapa racun. Terlebih lagi, setelah dibuat secara khusus oleh Asosiasi Alkemis, kemampuan pertahanan jubah panjang alkemis ini bahkan lebih kuat dari armor biasa. Jika bukan karena biaya pembuatannya yang mahal, yang mengakibatkan ketidakmungkinan membuatnya dalam jumlah besar, kerajaan akan menyambarnya dan menggunakannya untuk melengkapi tentaranya. Mendengar perkenalan oleh Frank, Xiao Yan juga sedikit terkesima. Dia tidak menyangka jubah panjang yang tampak luar biasa ini akan memiliki begitu banyak kemampuan yang didambakan. Tidak heran begitu banyak alkemis bergabung dengan Asosiasi Alkemis. Perlakuan seperti ini benar-benar menarik perhatian orang. Xiao Yan menerima jubah panjang itu dan menyapu matanya. Dia melihat lencana alkemis ditempatkan di dekat bagian dada. Di lencananya adalah kuali obat kuno dengan 2 riak seperti merkuri di atasnya yang terus berputar sedikit, seolah-olah itu adalah sesuatu yang hidup. Menggeser telapak tangannya di atas jubah hitam pekat, Xiao Yan merasakan sensasi lembut yang seperti kulit lembut seorang wanita. Itu sangat indah. Hihi, seorang alkemis tidak diragukan lagi adalah pekerjaan paling bergengsi di benua Douqi. Jubah panjang ini mungkin akan menghabiskan biaya pembuatan lebih dari 100.000 koin emas. Xiao Yan membalik jubah panjang berwarna hitam itu dan melihatnya dengan sangat terikat. Setelah itu, dia melepaskan pakaian luarnya yang kasar dan menariknya ke seluruh tubuhnya. Seketika, jubah hitam itu menyentuh kulitnya, membuatnya merasa segar dan nyaman seperti sedang dicelupkan ke dalam kabut air. Aroma aneh juga secara diam-diam memasuki hidungnya dan pikirannya yang kelelahan tiba-tiba jauh lebih aktif. Setelah setahun latihan yang keras, sosok Xiao Yan juga secara bertahap tumbuh. Meskipun wajahnya masih tampak kurus, itu memiliki perasaan elegan yang samar sekarang setelah dia mengenakan jubah panjang hitam yang sesuai. Sedikit kelembutan terakhir di wajahnya juga tersembunyi dengan sempurna. Melihat bahwa Xiao Yan telah muncul seolah-olah dia telah benar-benar berubah menjadi orang baru setelah mengenakan jubah alkemis panjang, Frank dan Autuo tersenyum dan mengangguk. Jelas, mereka cukup senang dengan citra Xiao Yan saat ini. Di dalam aula, Sue Mei dan Lin Fei yang menatap Xiao Yan dan melihat perubahan dalam dirinya dan kejutan melintas di wajah mereka. Dalam pemeriksaan mereka berhenti lebih lama di wajah Xiao Yan yang tersenyum beberapa saat lagi tanpa ada yang memperhatikan. Luar biasa. Setelah secara pribadi mengalami manfaat yang dibawa jubah alkemis, Xiao Yan mengangguk dan mengucapkan pujian berulang kali. Melihat sikap puas Xiao Yan, Frank tersenyum. Pengaruh yang bisa diciptakan oleh seorang alkemis benar-benar terlalu besar. Untuk mengumpulkan mereka yang memiliki kemampuan hebat untuk pekerjaan bergengsi ini, Asosiasi Alkemis benar-benar berusaha keras. Baiklah, pemeriksaan sudah selesai. Semuanya, tolong bubar. Frank menghadap aula dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu punya waktu? Jika ya, saya ingin mengobrol dengan Anda." Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Ini juga. Ketua, saya punya beberapa hal yang juga perlu saya minta. Saya harap Anda dapat membantu." "Haha, Sue Mei, Lin Fei, kalian berdua harus mengikuti yang lain yang lulus ujian untuk pergi dan mengambil lencana alkemis tingkat 1 dan jubah panjang. Kami masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sehingga kami tidak dapat menemani kalian semua." Setelah tersenyum kepada Sue Mei, Frank bertukar pandangan dengan Autuo sebelum mereka berdua memimpin jalan keluar dari aula. Menonton perlakuan inferior yang jelas ini, Lin Fei hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dengan ketidakpuasan, dia meringis di punggung Frank dan bergumam, "Bias. Ayo pergi. Berhenti mengeluh. Dia memiliki kualifikasi untuk membuat guru bias. Jika Anda tidak puas, Anda dapat segera pergi dan mengikuti tes untuk alkemis tingkat 2. Sue Mei berkata sambil tersenyum saat dia bangkit dan berjalan menuju pintu keluar aula. Apa hebatnya?" Lin Fei dengan lembut mendengus. Langkah kakinya mengikuti Sue Mei tapi suaranya jelas kurang percaya diri. Dia hampir tidak cukup untuk mengikuti tes alkemis tingkat 1.
Tes tingkat 2 itu tidak seakan-akan dia tidak seutuhnya saat dia muncul. Xiao Yan, silakan duduk. Dalam ruang belajar yang rapi, Frank memberitahu Xiao Yan sambil tersenyum. Secara acak duduk di kursi, Xiao Yan tidak bertele-tele saat dia berkata, "Grandmaster, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Jika pertanyaannya tidak terlalu mengganggu, saya tidak akan menyembunyikan apapun." Saat dia mengatakan ini, kelicikan melintas di mata Xiao Yan, apa yang terlalu mengganggu ditentukan olehnya. Hehe, pria muda yang licik dan waspada. Frank menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah hidup selama beberapa dekade, Frank secara alami memahami makna di balik kata-kata Xiao Yan. Karena Anda telah terdaftar di asosiasi, kami secara alami perlu melakukan beberapa pekerjaan administratif. Mengenai bagian dari gurumu dalam informasi registrasi tadi sepertinya agak salah. Dalam ingatanku, sepertinya tidak ada Grandmaster Alkemis di Kekaisaran Jiama bernama Yao Lao. Frank bertanya sambil tersenyum saat tangannya melambai pada informasi yang telah didaftarkan Xiao Yan sebelumnya. Saya minta maaf tapi sebelum saya pergi, guru saya telah mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang dia. Namun, dia tidak pernah terdaftar di asosiasi. Xiao Yan mengulurkan tangannya saat dia menjawab. Mendengar ini, Frank dan Autuo menggelengkan kepala tanpa daya. Tampaknya mencoba mendapatkan informasi tentang gurunya dari mulut anak ini tampaknya hampir mustahil. Baiklah, karena Anda tidak ingin mengatakannya, kami tidak akan mempersulit Anda. Memang ada beberapa orang kuat di dalam Kekaisaran Magia yang tidak suka orang lain mengetahui tentang mereka. Sambil menghela nafas, Autuo merenung sejenak sebelum bertanya, pertanyaan terakhir. Tentang nyala api berwarna ungu yang Anda kendalikan. Anda mungkin juga tahu bahwa nyala api milik Anda bukanlah api surgawi, bukan? Haha, alangkah baiknya jika itu. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan setengah berkata dengan jujur, api ungu itu adalah sesuatu yang secara kebetulan aku dapatkan dari Amethyst Winged Lion. Jangan tanya saya secara rinci tentang bagaimana saya mendapatkannya. Ketika saya bertemu dengannya di pegunungan binatang ajaib, itu menyemburkan api ke arah saya tanpa alasan. Jika saya tidak memiliki sesuatu yang melindungi hidup saya mungkin telah dibakar olehnya di tempat. Setelah kejadian itu, saya menyadari bahwa ada api ungu tambahan di tubuh saya. Singa bersayap ametis. Mendengar ini, baik Frank maupun Autuo terdiam sejenak. Mereka kemudian dengan cepat menganggukkan kepala seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Tidak heran itu adalah api ungu dari Amethyst Winged Lion. Saya hanya bertanya-tanya mengapa itu memiliki karakter kasar dan liar yang samar. Anda benar-benar beruntung bisa mendapatkan benda ini. Saat itu juga ada cukup banyak alkemis yang berencana untuk menahan apinya. Sayangnya, mereka semua gagal pada akhirnya. Lupakan saja. Pada dasarnya, kami tidak membuat Anda mengungkapkan informasi apapun. Frank melambaikan tangannya dan tanpa daya berkata, katakan saja masalahmu. Haha. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Dia kemudian menutup bibirnya dengan erat dan menatap mereka berdua dengan seksama. Dia berkata dengan lembut, saya butuh sesuatu. Saya tidak yakin apakah Anda para Grandmaster dapat membantu saya memeriksa apakah ada alkemis lain yang memilikinya? Benda apa? Air mancur dingin Ice Spirit? Air mancur dingin Ice Spirit? Mendengar nama obat yang dilontarkan Xiao Yan, Frank dan Autuo jelas terdiam sejenak. Sesaat kemudian, mereka berkata dengan suara terkejut, anak kecil, air mancur dingin Ice Spirit adalah bahan spiritual yang sangat langka dan berharga. Dengan kemampuanmu saat ini, sepertinya kamu tidak membutuhkan hal semacam ini. Sambil tersenyum, Xiao Yan berkata dengan samar, aku benar-benar membutuhkan benda ini. Grandmaster, apa kau kenal seseorang di asosiasi alkemis yang memilikinya? Jika Anda melakukannya, saya dapat membayar sejumlah besar sebagai gantinya. Jumlah yang besar? Xiao Yan, Anda harus tahu bahwa air mancur dingin Ice Spirit ini adalah sesuatu yang sangat langka yang tidak dapat diukur dengan koin emas. Selain itu, bahkan jika seseorang memiliki hal ini, Anda akan kesulitan untuk mengambil sesuatu untuk ditukarkan. Frank menggelengkan kepalanya dan berkata, hehe, tentu saja aku tahu ini. Bisakah Anda Grandmaster tolong bantu saya memeriksa? Jika memang ada seseorang yang memilikinya, saya mungkin bisa mengambil sesuatu yang akan memuaskannya.
Xiao Yan dengan sopan berkata sambil tersenyum dan mengangguk. Melihat desakan Xiao Yan, Frank mengatupkan alis lamanya. Dia kemudian bertukar pandangan dengan Autuo sebelum mengangguk tanpa daya. Mohon tunggu sebentar. Autuo bangkit dan memberitahu Xiao Yan sebelum dia berbalik dan masuk ke bagian dalam ruang kerja. Orang tua ini adalah wakil ketua Asosiasi Alkemis Kota Blackrock. Meskipun dia seringkali sangat malas dan jarang muncul di asosiasi, biasanya dia yang bertanggung jawab atas hal-hal seperti kesepakatan bisnis. Frank tersenyum pada Xiao Yan saat tatapannya mengikuti sosok Autuo yang pergi. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil menyeringai dan dengan lembut meletakkan tangannya di sandaran tangan kursi. Jarinya tidak bisa membantu tetapi dengan ringan mengetuknya. Wajah tenangnya memiliki sedikit harapan mendesak. Perlahan mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya, Frank dengan santai mengangkat matanya dan melihat Xiao Yan berpura-pura tenang. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Apakah air mancur dingin Ice Spirit itu benar-benar penting baginya? Xiao Yan menunggu lama sebelum Autuo memeluk sebuah buku tebal yang tampak kuno dan berjalan keluar dari ruang dalam. Dia dengan lembut meletakkannya di atas meja, berbalik dan menggelengkan kepalanya saat dia menghadapi Xiao Yan. Dengan suara tak berdaya, dia berkata, "Maaf. Saya telah mencari semua catatan terbaru dari pertukaran. Tetapi saya tidak menemukan siapapun dengan air mancur dingin Ice Spirit. Benda ini sangat langka dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengawetkannya sangat ketat. Aku ingat pernah ada alkemis tingkat 4 yang untungnya menemukan air mancur dingin Ice Spirit dari tempat yang sangat dingin. Namun, karena metode pengawetan yang tidak tepat, itu berubah menjadi uap putih dan menghilang." Autuo merasa sedikit kasihan saat berbicara. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lagi, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Setelah menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia mengangkatnya dan tersenyum pahit, "Jika memang tidak ada, lupakan saja. Aku telah merepotkan kalian berdua." Setelah memperhatikan ekspresi kecewa di wajah Xiao Yan, Frank tanpa daya melambaikan tangannya. Dia berbalik dan dengan lembut bertanya pada Autuo, "Sungguh tidak ada?" Autuo menepuk buku tebal di tangannya dan menggelengkan kepalanya, "Sebenarnya tidak ada. Jika tidak ada di sini, saya sarankan Anda pergi ke rumah lelang untuk melihatnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin secara tidak sengaja menemukannya." Frank berkata untuk menghibur Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa jika itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki asosiasi alkemis, dia akan kesulitan menemukan harta karun langka di rumah lelang. Karena tidak ada yang kubutuhkan, aku akan pergi." Berdiri dengan sikap kecewa, Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan memberi isyarat pada keduanya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja. Melihat penampilan Xiao Yan yang kecewa, Autuo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merenung beberapa saat sebelum dia tiba-tiba memanggil, "Tunggu." "Iya." Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia berbalik dan memperhatikan Autuo yang tenggelam dalam pikirannya. "Apakah Anda benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit?" Autuo bertanya dengan cemberut. "Ya, saya sangat membutuhkannya." Xiao Yan mengangguk dengan serius. Melihat Autuo yang tenggelam dalam pikirannya, jantungnya sedikit berdebar kencang. Suaranya membawa sedikit kegembiraan saat dia berkata, "Grandmaster Autuo, apakah Anda memiliki air mancur dingin Ice Spirit?" Selain Autuo, Frank juga menatap bingung ke mantan. Jelas, dia juga berada di luar lingkaran. "Haha, aku benar-benar tidak punya benda itu." Autuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat Xiao Yan sekali lagi kecewa, dia tidak bisa menahan tawa. "Tapi sepertinya aku pernah melihat hal itu sebelumnya di rumah seorang pria asing." Oh, mendengar ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Dia buru-buru bertanya, "Siapa dia? Di mana dia?" Aku harus mengingatkanmu dulu bahwa jika kamu tidak siap membayar harga yang sangat mahal, kecil kemungkinan kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan dari orang itu. Autuo berkata sambil tersenyum. Aku akan mencoba yang terbaik." Xiao Yan menjawab dengan ragu-ragu. Tanpa mengetahui kondisi seperti apa yang akan diberlakukan, dia tentu saja tidak berani tampil terlalu percaya diri. "Orang tua, kamu tidak sedang membicarakan tentang Gute, orang tua yang menghargai harta seperti hidupnya, kan?" Frank, yang mengatupkan alisnya erat-erat, tiba-tiba berkata dengan heran. "Ya, orang tua yang aneh itu.
Terakhir kali saya pergi ke tempatnya, saya rasa saya mendengar dia menyebut air mancur dingin Ice Spirit. Tapi orang tua itu terlalu picik, dia bahkan tidak mau membiarkanku melihatnya, kata Autuo dengan wajah penuh senyum. Petik 2. Jika dia benar-benar memiliki air mancur dingin Ice Spirit, saya tidak berpikir bahwa Xiao Yan akan berhasil menukarnya dari tangannya. Frank tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan membawa rasa kasihan. Siapa Gute ini? Merasa sedikit tidak nyaman setelah ditatap oleh Frank dengan tatapan itu, Xiao Yan bertanya dengan suara gelisah. Orang itu juga seorang alkemis. Meskipun dia hanya tingkat 3, koleksinya yang meriah cukup untuk menarik kecemburuan dari alkemis manapun di Kekaisaran Jiama. Autuo menggelengkan kepalanya dan mendecakkan lidahnya saat dia memuji. Dia bukan anggota asosiasi alkemis? Xiao Yan bertanya dengan heran. Tidak, karakter pria itu terlalu aneh. Bakatnya dalam memurnikan obat cukup bagus, tetapi dia lebih suka memanjakan diri dalam mengumpulkan berbagai bahan langka dan aneh, menyebabkan dia tetap sebagai alkemis tingkat 3. Tingkat kesenangannya telah mencapai tingkat yang tidak sehat secara mental. Begitu dia menemukan bahwa seseorang memiliki sesuatu yang baik, Gute akan berulang kali mengganggu pemiliknya, mengakibatkan orang lain menjadi sangat frustrasi dan sakit kepala parah. Frank tertawa getir. Dari sikapnya, tampaknya dia sendiri yang mengalami ini. Hehe, saat itu adalah kesalahanmu karena begitu bosan dan benar-benar mengeluarkan darah ungu Ganoderma yang membuatmu susah payah untuk mendapatkannya, dan membual kepada orang lain tentang itu. Haha, tapi orang tua Gute itu sangat sabar. Dia benar-benar menghabiskan 1 tahun penuh untuk mengganggu Anda. Haha, seakan teringat sesuatu yang menarik dari masa lalu, Autuo bersuka cita atas kemalangan Frank. Kepala Frank dipenuhi dengan pikiran suram saat dia tanpa daya menggelengkannya. Tingkatmu lebih tinggi darinya tapi dia berani begitu kurang ajar? Melihat ekspresi tak berdaya di wajah mereka, Xiao Yan bertanya dengan ragu. Tingkatan kita memang sedikit lebih tinggi darinya. Tapi pria itu memiliki saudara yang luar biasa. Di seluruh kekaisaran magia, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Frank tertawa getir. Saudara? Siapa? Mendengar penjelasan Frank, Xiao Yan merasa sangat penasaran. Siapa di Kekaisaran Jiama yang memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga bahkan 2 alkemis tingkat 4 tidak berani memprovokasi saudaranya? Siapa lagi Pilking Guhe? Memutar matanya, Autuo mengerutkan bibirnya dan berkata, jika dia tidak memiliki saudaranya untuk mendukungnya, semua harta Gute akan dicuri oleh orang-orang berkali-kali lipat. Oh Guhe, pantas. Setelah terdiam sejenak, Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat kesadaran menghampirinya. Di Kekaisaran Jiama, Pilking Guhe memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Untungnya, meskipun lelaki tua itu mungkin sangat menjengkelkan, karakternya tidak buruk. Hanya saja dia sangat keras kepala dan dia membenci orang yang paling sering menyebut nama Guhe di depannya. Meskipun dia tahu bahwa alasan dia bisa bertahan sampai sekarang terkait dengan bantuan Guhe, jika seseorang menyebutkan Guhe di depannya, dia akan segera mengusir orang itu. Karena itu, Anda harus sangat berhati-hati agar tidak membuatnya marah. Jika tidak, bahkan jika Anda mengeluarkan bahan yang sangat langka dan unik, Anda akan kesulitan menukarnya dengan air mancur dingin Ice Spirit. Frank memperingatkan, apakah dia ada di Black Rock City? Xiao Yan dengan cemas bertanya. Iya. Mengangguk dan tersenyum, Autuo melirik Xiao Yan dan bertanya, kamu benar-benar berniat mengunjunginya? Tidak ada pilihan. Saya benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit. Bahkan jika dia akan meminta harga selangit, jika itu adalah sesuatu yang bisa saya ambil, saya khawatir saya harus ditipu olehnya. Xiao Yan tanpa daya menganggukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sungguh orang yang menyedihkan. Orang lain ingin menghindarinya seperti wabah tetapi Anda akan pergi ke pintu depannya. Setelah menepuk bahu Xiao Yan dengan simpati, Autuo menoleh, menghadap Frank dan berkata, kalau begitu aku akan membawa Xiao Yan untuk mengunjungi lelaki tua itu. Saya ragu Anda sangat ingin melihatnya. Pergilah. Pergi saja. Ketika kamu melihatnya, tolong sampaikan pesan, akan lebih baik dia tidak datang ke asosiasi alkemis kita. Saya tidak ingin cabang di bawah tanggung jawab saya kehilangan setiap orang karena kebiasaannya. Jika itu terjadi, aku akan mencari-cari kesalahannya, meskipun dia dilindungi oleh Guhe.
Melambaikan tangannya, Frank bergumam. Jelas, dia masih sedikit takut pada pria menjengkelkan itu. Hehe. Autuo tersenyum dengan sikap sombong sebelum dia berkata, ayo pergi. Ikuti saya akan membawa Anda ke pria itu. Namun, apakah Anda bisa berhasil atau tidak tergantung pada Anda. Mendengar ini, Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dia bersukacita di dalam hatinya. Untungnya, dia dengan senang hati datang untuk mengikuti tes untuk seorang alkemis. Jika tidak, dia mungkin akhirnya mencari di semua tempat untuk air mancur dingin Ice Spirit. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Setelah Autuo meninggalkan asosiasi alkemis, ada banyak orang yang dengan hormat menyambut Grandmaster Autuo yang tampak acuh tak acuh di sepanjang jalan. Ketika tatapan mereka mencapai Xiao Yan yang mengikuti dari belakang, mereka sedikit terdiam. Tatapan mereka menyapu jubah hitam yang mewakili alkemis tingkat 2, sebelum akhirnya menjadi sedikit terkejut saat mereka mendarat di wajah muda Xiao Yan. Jelas, hati mereka tercengang ketika mereka melihat alkemis muda tingkat 2. Mengabaikan tatapan kaget di sepanjang jalan, Xiao Yan mengikuti Autuo saat mereka mengambil lebih dari 10 belokan di jalan-jalan Black Rock City yang membingungkan. Akhirnya, mereka tiba di salah satu sudut terpencil di bagian selatan kota di mana sebuah bangunan yang tampak aneh berdiri. Autuo mengangkat kepalanya untuk menghadap bangunan aneh di depannya sebelum menghela nafas. Dia menoleh dan berkata pada Xiao Yan, ini adalah tempat tinggal Gute. Sebelum kita masuk, saya akan mengingatkan Anda lagi, sebaiknya Anda bersiap untuk membayar harga yang selangit. Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Autuo memberi isyarat kepada Xiao Yan ke arahnya, mengambil 2 langkah ke depan dan mendorong pintu rumah. Namun, sebelum dia masuk, kekuatan ganas mengirimkan bubuk berwarna hitam yang dimuntahkan dari segala arah dari dalam rumah. Peristiwa tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati mengambil beberapa langkah mundur dengan tangan kanannya dengan cepat berpegangan pada penguasa Suan berat saat dia melengkungkan tubuhnya. Sebelum bubuk berwarna hitam bisa keluar dari dalam ruangan, Autuo menggosok bibirnya dan melambaikan lengan bajunya dengan ganas. Kekuatan yang lebih ganas muncul dan mengangkat semua bubuk hitam, mengembalikan semuanya kembali dari asalnya. Saat bubuk hitam itu berangsur-angsur tersebar, itu mengungkapkan ruangan yang kotor dan berantakan di belakangnya. Autuo menepuk tangannya, memiringkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati kepada Xiao Yan, orang tua ini suka melakukan hal seperti ini untuk menipu orang. Bubuk berwarna hitam barusan mungkin tidak meracuni orang. Tetapi jika kulit seseorang terkena sedikit saja, mereka akan mendapatkan rasa gatal yang parah. Secara bertahap melepaskan telapak tangannya dari gagang penguasa, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang tidak normal. Ayo pergi, ikuti aku, jangan sentuh apapun. Sambil tersenyum, Autuo memimpin jalan ke ruangan dengan Xiao Yan mengikuti setelah ragu-ragu sebentar. Setelah mereka memasuki ruangan gelap, pintu otomatis ditutup. Suara jernih menyebabkan Xiao Yan sekali lagi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tatapannya menyapu ruangan yang seperti tempat pembuangan sampah saat dia mengikuti Autuo dan menaiki beberapa tangga kayu busuk yang berguncang dengan cara yang menandakan mereka akan runtuh. Akhirnya, mereka sampai di lantai paling atas setelah mengalami beberapa serangan aneh lainnya. Saat mereka menyelesaikan pendakian, Xiao Yan menghela nafas ringan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pintu kayu di ujung koridor. Memiringkan kepalanya ke Autuo, dia bertanya, seharusnya ada di sini, bukan? Autuo menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menurunkannya untuk mengamati pakaiannya. Beberapa lubang kecil telah terbentuk dari cairan korosif dari tangga. Sambil menggerakkan sudut mulutnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, bajingan tua ini. Alih-alih belajar memperbaiki obat yang tepat, dia hanya suka bermain-main dengan hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain. Mendengar keluhan itu, sudut mulut Xiao Yan terbuka dan tertawa tersumbat di dalam hatinya. Omong kosong apa tentang memurnikan obat yang tepat, dengan cara apa hal-hal ini tidak pantas? Kamu bajingan tua, jangan berpikir hanya karena kamu adalah wakil ketua asosiasi alkemis, aku tidak akan berani mengusirmu. Sementara Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, sebuah suara tua tiba-tiba dimarahi dari dalam ruangan di ujung koridor. Kamu adalah bajingan tua. Memutar matanya,
Tuo dengan kesal melambaikan lengan bajunya dan membawa Xiao Yan ke koridor. Akhirnya, mereka sampai di suatu tempat di luar ruangan. Dia kemudian dengan kasar menendang pintu kamar yang sepertinya terbuat dari kayu. Dentang, ketika tendangannya mengenai pintu kamar, suara logam yang jelas tiba-tiba terdengar dari pintu. Mata Xiao Yan berkedut saat mendengar ini dan dengan cepat menoleh untuk melihat wajah tua Tuo yang terdistorsi. Dengan bijaksana, dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Haha, orang tua, setelah terakhir kali Anda menendang salah satu pintu saya menggantinya dengan pintu baja. Haha, apakah itu menyenangkan? Dari dalam ruangan, tawa tua yang meledak sekali lagi terdengar dengan sikap sombong. Bajingan tua, wajah Tuo berubah saat dia menghirup udara dingin. Ekspresi wajahnya perlahan berubah menjadi pucat. Dari tubuhnya, Doqi yang sangat ganas mulai perlahan bangkit dan mulai membungkus Tuo seperti dia adalah orang yang terbuat dari api. Betapa kuatnya Doqi, kekuatannya setidaknya di tingkat Dowling. Melihat Doqi kuning tua yang menggeliat di tubuh Tuo, Xiao Yan buru-buru mundur 2 langkah saat dia menghela nafas di dalam hatinya. Dengan tubuhnya ditutupi dengan Doqi, Tuo sekali lagi dengan keras menendang pintu baja. Bang! Mengikuti suara teredam yang terdengar di koridor, pintu itu terlempar ke dalam ruangan. Ah, bajingan tua, kamu benar-benar berhasil. Begitu pintu terbang ke kamar, teriakan aneh segera datang dari interior. HMPH, mendengus dengan ekspresi yang jelas, Tuo masuk ke ruangan dengan kakinya yang kurang koordinasi. Tatapannya menyapu ruangan, akhirnya mendarat pada seorang lelaki tua berpakaian eksentrik. Dia tersenyum dingin. Gute, apakah kamu percaya bahwa aku akan meletakkan semua nama dari hal-hal yang kamu sembunyikan di sini pada secarik kertas dan mengumumkan semuanya ke dunia luar? Hehe, jangan-jangan aku hanya bercanda. Betapa kuatnya Doqi, kekuatannya setidaknya di tingkat Dowling. Melihat Doqi kuning tua yang menggeliat di tubuh Tuo, Xiao Yan buru-buru mundur 2 langkah saat dia menghela nafas di dalam hatinya. Dengan tubuhnya ditutupi dengan Doqi, Tuo sekali lagi dengan keras menendang pintu baja. Bang! Mengikuti suara teredam yang terdengar di koridor, pintu itu terlempar ke dalam ruangan. Ah, bajingan tua, kamu benar-benar berhasil. Begitu pintu terbang ke kamar, teriakan aneh segera datang dari interior. Mendengus dengan ekspresi yang jelas, Tuo masuk ke ruangan dengan kakinya yang kurang koordinasi. Tatapannya menyapu ruangan, akhirnya mendarat pada seorang lelaki tua berpakaian eksentrik. Dia tersenyum dingin. Gute, apakah kamu percaya bahwa aku akan meletakkan semua nama dari hal-hal yang kamu sembunyikan di sini pada secarik kertas dan mengumumkan semuanya ke dunia luar? Hehe, jangan-jangan aku hanya bercanda. Mendengar ancaman itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan tersenyum minta maaf. Sambil melambaikan lengan bajunya, Tuo berbalik dan menghadap keluar pintu. Masuk, Xiao Yan. Hah, kamu membawa seseorang? Apa yang kamu rencanakan? Melihat sikap Tuo, mata Gute membelalak saat dia berkata dengan wajah penuh kewaspadaan. Menggosok bibirnya, Tuo terlalu malas untuk mengganggu orang gila ini. Perlahan-lahan berjalan ke dalam ruangan, tatapan Xiao Yan biasanya menyapu interior. Ketika pandangannya melirik ke seberang meja kristal di ruangan itu, ekspresi keheranan dengan cepat muncul di wajahnya. Bunga 7 daun hati api, rumput kristal darah, Blue Heart Rock. Melihat bahwa semua hal yang jarang terlihat, langka dan berharga ini sebenarnya semuanya dikumpulkan di sini, mulut Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi perlahan melebar. Koleksinya di sini agak terlalu kaya, bukan? Hei nak, apa yang kamu lihat? Kamu di sini untuk apa? Cepat dan katakan, saya sangat sibuk. Berbalik dan duduk di meja yang penuh dengan barang-barang rusak, Gute mengangkat kakinya saat dia bertanya. Anak ini datang ke sini untuk mencari sesuatu darimu. Tuo memutar matanya dan menatap kursi di samping yang penuh dengan debu. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tetap berdiri saat dia berbicara. Oh, bukannya aku mengenalnya. Mengapa dia mencari saya? Jangan beritahu saya bahwa dia memiliki harta karun aneh yang ingin dia jual kepada saya. Hehe, bagus-bagus. Selama Anda bisa memuaskan saya akan memberikan harga yang memuaskan. Kilatan muncul di mata Gute saat dia berkata sambil tersenyum sambil menatap tajam ke cincin penyimpanan di jari Xiao Yan.
Batuk asteris, tidak. Grandmaster Gute, aku di sini bukan untuk menjual hartaku, aku di sini untuk menanyakan tentang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat matanya terkunci ke wajah Gute. Dia dengan lembut bertanya, saya ingin menanyakan apakah Anda menyimpan air mancur dingin Ice Spirit di tangan Anda? Mendengar ini, Gute terdiam sejenak. Selanjutnya, dia menggelengkan kepalanya seperti kincir angin. Saya tidak punya. Anda telah menemukan orang yang salah. Saya tidak punya benda itu. Melihat Gute bertingkah kekanak-kanakan, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia menyebutkan air mancur dingin Ice Spirit sebelumnya, dia dengan jelas melihat ekspresi terkejut melintas di wajah Gute. Mungkin, Gute terkejut tentang bagaimana Xiao Yan mendapatkan berita bahwa dia memiliki air mancur dingin Ice Spirit. Orang tua, berhentilah berbohong. Apa kau tidak memberitahuku tentang itu terakhir kali? Anda berhasil mendapatkan sebotol kecil air mancur dingin Ice Spirit dari orang lain. Saya masih mengingatnya dengan jelas. Autuo berkata sambil tersenyum. Enyah, dasar bajingan tua. Lebih baik kau tidak datang dan menemukanku di sini di masa depan. Setelah kebohongannya terungkap, Gute langsung marah karena dipermalukan saat dimarahi. Autuo melambaikan tangannya dan berkata pada Xiao Yan, aku sudah membawamu untuk menemuinya. Bagaimana Anda membuatnya menyerahkan air mancur dingin Ice Spirit, sepenuhnya terserah Anda. Aku akan menunggumu di luar. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Autuo keluar dari kamar. Saat dia akan keluar, dia dengan ringan menepuk telapak tangannya di bagian dinding. Segera, pintu kayu berangsur-angsur naik dari ambang pintu dan menutupi bagian dalam ruangan setelah dia keluar. Melihat Autuo telah pergi, Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan meniup debu di kursi sebelum duduk di hadapan Gute. Mata lama Gute melirik ke pintu yang tertutup rapat sebelum melihat Xiao Yan. Dia mendengus, nak, lupakan saja. Aku tidak akan pernah menyerahkan air mancur dingin Ice Spirit kepadamu. Grandmaster Gute, saya yakin tidak ada transaksi di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Jika suatu transaksi tidak berhasil, itu berarti bahwa seseorang belum mengambil sesuatu yang pihak lain tertarik untuk menukarnya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Oh, karena kamu tahu ini, lalu kenapa kamu masih di sini? Jangan beritahu saya bahwa Anda membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit untuk menyelamatkan nyawa atau apapun. Saya tidak memiliki perasaan simpati yang tidak ada gunanya. Mengangkat alis hitam pekatnya, Gute melirik Xiao Yan. Senyumannya terasa menggoda. Tampaknya dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan bisa mengambil sesuatu yang dia minati. Telapak tangan Xiao Yan perlahan mengusap dagunya saat mulutnya tertutup rapat. Dia tampak seperti sedang mempertimbangkan hal apa yang bisa menggerakkan Gute di depannya. Hehe, nak, apa kamu benar-benar memiliki sesuatu? Tapi saya akan mengatakan ini di muka. Jangan mengambil metode Qi atau teknik Do. Meskipun mereka sangat berharga, saya tidak tertarik pada mereka. Yang paling saya suka adalah bahan-bahan langka. Melihat sikap Xiao Yan, Gute juga sedikit tertarik. Jarinya menunjuk ke banyak bahan langka di ruangan itu sambil tertawa saat dia berbicara. Jari Xiao Yan dengan ringan mengetuk meja. Dia terdiam lama sebelum jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanan. Setelah menjentikkan jarinya, botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Melihat botol giok zamrud di tangan Xiao Yan, Gute mengangkat alisnya. Keingintahuan yang samar muncul di matanya. Xiao Yan menggosok botol kecil itu, tidak mau berpisah dengannya. Dia kemudian perlahan membuka tutup botol dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Segera, uap ungu naik dari dalam. Pada saat itu, suhu ruangan kecil itu juga tampak naik secara signifikan. Mata Gute sedikit menyusut saat dia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih panas dan menatap benang uap api ungu di ruangan itu. Dengan mata tuanya yang keruh terkunci pada botol giok kecil di atas meja, lama kemudian, Gute menjilat bibirnya, dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan meraih botol giok ke tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus lembut uap ungu yang pekat. Seketika, dia merasakan tipe api Doqi di tubuhnya, yang awalnya bersirkulasi dengan kecepatan seperti kura-kura, menjadi jauh lebih aktif. Hihi, suatu hal yang luar biasa. Merasakan perubahan di tubuhnya, ekspresi terkejut muncul di wajah lama Gute.
Dia menghela nafas dengan takjub saat dia memukul bibirnya. Merenung sejenak, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan mulai mencari di antara tumpukan sampah di sampingnya. Akhirnya, dia mengeluarkan piring kristal kecil dan jarum berlubang sempit. Dia menempatkan jarum sempit ke dalam botol giok dan dengan lembut mencubitnya, menyedot dan mengisi jarum berlubang dengan cairan berwarna ungu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menjatuhkannya di tengah piring kristal. Saat cairan berwarna ungu dijatuhkan ke piring kristal, Xiao Yan dan Gute samar-samar bisa melihat api berwarna ungu menari di dalam setetes cairan berwarna ungu itu. Benda ini, menekankan alisnya, Gute berpikir dalam-dalam sejenak. Dia kemudian tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan sebuah buku yang sangat tebal dari balik sampul lempengan batu. Setelah itu, dia membukanya dan dengan cepat melihat ke dalamnya, tampak seperti sedang mencari sesuatu. Melihat tindakan Gute, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung di dalam hatinya. Mungkinkah lelaki tua dengan penampilan tak terawat ini benar-benar bisa mengenali Amethyst Lionbird Essence? Menyapu pandangannya ke botol giok kecil di atas meja, wajah Xiao Yan berkedut sedikit menyakitkan. Jika Ice Spirit Cold Fountain tidak begitu penting baginya, dia pasti tidak mau mengeluarkan Amethyst Lionbird Essence untuk ditukar. Benda ini adalah bantuan terbaik saat melatih metode Ki tipe api. Saat berlatih dengannya, seseorang dapat menghemat banyak waktu yang dibutuhkan untuk latihan yang sulit. Saat itu dalam kemarahan Gunung Binatang Ajaib, Xiao Yan berhasil mendapatkan 6 botol Amethyst Lionbird Essence. Setelah mengonsumsinya setetes demi setetes selama pelatihannya, dia mengonsumsi kurang dari setengah botol. Dengan demikian, Xiao Yan hanya memiliki sedikit lebih dari 5 botol Amethyst Lionbird Essence yang tersisa. Namun, dia harus mengambil satu sekarang untuk mendapatkan air mancur dingin Ice Spirit. Masing-masing dari 5 botol Amethyst Lionbird Essence ini bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Jika seseorang membandingkan nilai berdasarkan kelangkaan dan keunikan, itu tidak akan kalah dengan Ice Spirit Cold Fountain. Bagaimanapun, mendapatkan Amethyst Lionbird Essence tidak lebih mudah daripada memasuki tempat berbahaya manapun. Hanya singa bersayap ametis tingkat Do Huang yang berarti bahwa banyak orang tidak akan memiliki kekuatan untuk melaksanakan keinginan mereka. Ketemu, Gute, yang berulang kali membalik-balik buku itu tiba-tiba berteriak sementara Xiao Yan merasakan sakit di hatinya. Dengan penasaran mengalihkan pandangannya ke halaman buku yang tampak kuno, Xiao Yan samar-samar dapat mengamati bahwa halaman itu terbuka untuk memiliki gambar binatang besar dengan tubuh seluruhnya tertutup ametis dengan mulut terbuka. Binatang besar ini adalah Amethyst Winged Lion. Amethyst Lionbird Essence, lahir dari Amethyst Winged Lion dan lahir dengan bayi binatang. Kemungkinan terjadinya hal ini kecil dan mungkin jarang muncul dalam 100 tahun. Bagi mereka yang melatih metode Ki tipe api, ini adalah harta yang mungkin tidak dapat ditemukan bahkan dengan banyak emas. Hihi, nak, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa kamu benar-benar mendapatkan barang unik seperti Amethyst Lionbird Essence. Setelah membaca dengan lantang informasi tentang Amethyst Lionbird Essence, Gute bisa tidak membantu tetapi berseru. Saya mendapatkannya secara kebetulan. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengangkat matanya, menatap Gute yang tatapannya tidak pernah meninggalkan botol kecil itu dan berbisik, jadi bagaimana? Grandmaster Gute, apakah Anda puas dengan hal yang telah saya keluarkan? Mendengar ini, Gute memutar matanya dan tertawa ke arah langit. Jarum sempit di tangannya dengan lembut mengetuk piring kristal saat dia berkata sambil tersenyum, anak kecil, aku masih belum tahu namamu. Xiao Yan. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Hehe, adik Xiao Yan. Itu, karena kamu sedang mencari air mancur dingin Ice Spirit, kamu harus jelas tentang kelangkaannya, bukan? Gute tertawa. Haha, saya secara alami tahu tentang itu. Jika tidak, mengapa saya harus mengeluarkan benda unik seperti Amethyst Lionbird Essence? Xiao Yan tersenyum tapi dia membaca sekilas mulutnya sambil tersenyum dingin di dalam hatinya. Apakah orang tua ini mengira dia masih anak-anak? Begini saja, Amethyst Lionbird Essence milikmu ini bisa dibilang barang langka tapi kamu harus jelaskan bahwa benda ini hanya berguna bagi mereka yang berlatih metode Ki tipe api. Ini membatasi nilainya. Gute melirik Xiao Yan dan berkata,
Xiao Yan tersenyum tipis tapi dia mengulurkan tangannya perlahan dan mengambil botol giok kecil di depan Gute. Dia kemudian dengan hati-hati menutupnya dan mengangkat matanya untuk melihat Gute yang memberinya senyuman kering. Sambil menyeringai, dia berkata, "Grandmaster Gute, tolong jangan perlakukan saya seperti orang bodoh dan menipu saya. Kami berdua tahu efek besar apa yang dimiliki Amethyst Lionbird Essence pada mereka yang berlatih metode Ki tipe api. Untuk mendapatkannya, banyak alkemis yang rela kehilangan seluruh kekayaan mereka." "Haha, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menegur saya. Sebagai seseorang yang telah mengumpulkan harta selama beberapa dekade, Anda harus jelas akan nilainya yang sebenarnya. Dengan mencoba meremehkan Amethyst Lionbird Essence yang telah saya keluarkan, Anda pasti mencoba menaikkan harganya. Tapi saya juga akan mengatakan ini dulu, saya hanya punya sebotol Amethyst Bird Essence. Anda dapat memilih untuk menukarnya atau tidak. Di antara hal-hal yang bisa saya keluarkan, itu adalah yang paling berharga. Jika Anda masih berpikir bahwa ini tidak cukup, maka saya harus memilih untuk menyerah meskipun saya benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan menyesal. Melihat betapa menentukannya Xiao Yan, Gute membuka mulutnya sedikit. Dia tidak menyangka bahwa setelah bermain sebagai pengganggu seumur hidup, dia benar-benar bertemu dengan seseorang dari generasi muda yang juga tidak memberi hormat di depannya. Mata tua berlumpur itu tidak berkedip saat dia menatap wajah Xiao Yan yang tersenyum. Beberapa saat kemudian, Gute menggelengkan kepalanya dan juga tanpa daya berkata, "Karena sudah seperti ini, dengan menyesal saya harus memberitahu Anda bahwa pertukaran ini mungkin harus gagal." Mendengar ini, wajah Xiao Yan tidak berubah. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berdiri, menepuk punggungnya dan berkata pada Gute sambil tersenyum, "Maaf mengganggu Anda, Grandmaster. Ini adalah hari terakhir saya tinggal di Black Rock City. Besok, saya mungkin meninggalkan Kekaisaran Jiama. Semoga kami memiliki kesempatan untuk berbisnis bersama di masa depan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berbalik dan bertindak secara alami dan tidak terkendali saat dia melangkah keluar ruangan. Setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan meninggalkan Kekaisaran Jiama, telapak tangan Gute di kaki panjangnya jelas bergetar. Namun, dia tidak langsung membuka mulutnya. Sepasang matanya menatap tajam ke punggung Xiao Yan saat bibirnya menggigil. Ruangan itu benar-benar sunyi, hanya suara langkah kaki Xiao Yan yang teredam yang bisa terdengar. Dengan punggung menghadap Gute, Xiao Yan melihat pintu kamar semakin dekat. Keringat dingin juga muncul di senyuman yang dia pertahankan di wajahnya. Dia benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit. Namun, jika dia mundur dalam situasi ini, Gute yang seperti serigala yang licik itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membuatnya membayar mahal untuk itu. Ketika saatnya tiba, 5 botol terbatas Amethyst Lionbird Essence mungkin harus menyusut sekali lagi. Hasil ini tidak diragukan lagi sangat menyakitkan bagi Xiao Yan. Jadi, untuk membatasi syarat pertukaran, dia hanya bisa menunjukkan resolusi seperti itu. Sialan, bukankah kekuatan mental orang tua ini terlalu kuat? Jangan bilang kalau dia tidak tertarik dengan Amethyst Lionbird Essence. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memarahi dengan cemas di dalam hatinya. Pintu kamar sudah dekat tapi semua yang ada di belakangnya masih sepi. 4 langkah, 3 langkah, 2 langkah. Hatinya dengan tenang menghitung jumlah langkah yang dia lalui menuju ke pintu. Ketika dia mencapai langkah terakhirnya, Xiao Yan perlahan menghela nafas. Telapak tangannya sedikit bergetar saat dia menyentuh pegangan pintu. Xiao Yan terdiam sesaat saat dia memegang pegangan pintu. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dengan keras, menguatkan hatinya dan membuka pintu, bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, suara lama yang mengurangi beban hati Xiao Yan muncul dari belakangnya. Nak, kembali. Anda menang. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat Amethyst Lionbird Essence. Jadi, Anda sangat beruntung. Jika itu adalah sesuatu yang lain, Anda benar-benar akan pergi dengan tangan kosong hari ini. Suara tua itu seperti guntur yang marah, menghancurkan beban yang menekan hati Xiao Yan dengan kuat.
Sementara Xiao Yan menghela nafas santai, dia tercengang menyadari bahwa punggungnya telah basah kuyup oleh keringat dingin tanpa sadar. Jika bukan karena pengerjaan yang baik dari jubah alkemis, kemungkinan Gute di belakangnya akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tanpa ada yang memperhatikan, Xiao Yan menyeka keringat dingin di wajahnya sebelum perlahan berbalik. Menggunakan gaya berjalan yang lebih santai, Xiao Yan sekali lagi kembali ke meja di bawah tatapan tak berdaya Gute dan duduk. Setelah menarik napas beberapa kali saat duduk, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Gute. Tubuhnya dengan lemah mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia berkata sambil tersenyum, "Grandmaster Gute, terima kasih atas persetujuan Anda." Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Gute mengambil botol giok kecil itu. Dengan wajah yang penuh dengan kegilaan, dia menahannya di telapak tangannya dan menghirup baunya. Seluruh wajahnya menjadi mabuk. Saat itu, aku mendengar beberapa bajingan memberitahuku tentang Amethyst Lionbird Essence, tapi aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saya bisa dianggap beruntung hari ini. Melihat cara Gute yang tergila-gila, Xiao Yan merasa sedikit kedinginan. Orang tua ini tidak tertarik pada apapun tapi dia memiliki kecintaan yang tidak normal pada barang-barang unik ini. Cintanya seperti raja yang kejam dan penuh nafsu terhadap wanita cantik. Batuk asteris, Grandmaster Gute, bisakah kamu mengeluarkan air mancur dingin Ice Spirit untuk aku lihat? Xiao Yan mengeluarkan batuk lembut saat dia mengingatkan tanpa daya. Setelah perasaan memabukkannya hancur, Gute dengan tidak sabar menatap Xiao Yan dan mendengus, "Tunggu aku di sini. Jangan sentuh apapun." Setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, dia mengambil Amethyst Essence, berbalik dan secara acak mengetuk dinding untuk jangka waktu tertentu. Mengikuti suara yang teredam, sebuah lubang kecil muncul di balik dinding. "Duduklah di sana dan jangan bergerak." Sekali lagi, Gute memerintahkan dengan keras lagi sebelum menekuk badannya dan memasuki lubang. Duduk di kursi, Xiao Yan tidak melakukan gerakan tambahan apapun. Dengan persepsi spiritual Yao Lao, lelaki tua itu tidak akan bisa mencoba trik apapun. Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, Gute membawa sesuatu di tangannya dan keluar dari lubang. Dia benar-benar memblokir lubang sebelum berbalik saat dia meletakkan kotak giok putih seukuran wastafel di atas meja. Kotak giok putih itu tertutup rapat. Selain lubang untuk membukanya di bagian atas, tidak ada celah sedikit pun. Meski ditutupi oleh lapisan giok putih, Xiao Yan masih bisa merasakan es yang samar-samar merembes keluar darinya. Mengetuk kotak giok dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak mau berpisah dengannya, Gute dengan hati-hati membuka penutup-penutupnya. Saat penutup dibuka, kabut dingin segera naik dan menyelimuti tempat itu. Dalam sekejap, suhu di dalam ruangan turun. Mengabaikan suhu yang turun, tatapan Xiao Yan buru-buru beralih ke bagian dalam kotak giok. Dia menemukan bahwa lapisan es tebal terbentuk dengan rapi di dalam kotak batu giok. Di tengah es, ada botol giok kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan riasan. Di sekitar botol giok diselimuti oleh udara dingin yang tampaknya dapat membekukan hati orang. Menyaksikan udara dingin merembes keluar dari botol giok kecil, Gute menghela napas. Dia mendorongnya ke arah Xiao Yan dan berkata dengan suara lemah, "Ambil. Ini adalah air mancur dingin Ice Spirit yang Anda inginkan." Menatap kotak giok putih di depannya, kegembiraan muncul di wajah Xiao Yan. Tangannya sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangan, berniat untuk memegang botol giok kecil di tangannya. Melihat tindakan Xiao Yan, kilatan mengejek melintas di mata berlumpur Gute yang duduk di seberangnya. Tepat saat Xiao Yan menyentuh botol giok kecil itu, jantungnya tiba-tiba menegang. Dia menemukan bahwa titik di tangannya yang bersentuhan dengan rasa dingin yang menusuk tulangnya. Dalam sekejap mata, telapak tangannya tertutup lapisan es tipis. Selain itu, es dengan cepat menyebar ke lengan Xiao Yan. Perubahan tak terduga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Sebuah ide menyerangnya dan benang Douqi berwarna ungu di tubuhnya dengan cepat melewati beberapa jalur Qi dan akhirnya mengalir ke lengannya. Seketika, nyala api berwarna ungu samar naik dari lengan Xiao Yan dan menemui jalan buntu singkat dengan udara sedingin es sebelum secara bertahap melelehkannya. Lengannya sedikit gemetar dan membuang noda air di atasnya.
Tangan Xiao Yan ditutupi dengan api berwarna ungu pucat saat dia sekali lagi mengambil botol giok kecil. Kali ini, dia mengangkatnya tanpa mengubah ekspresinya. Di sampingnya, Gute menyaksikan api ungu yang terbakar dan melonjak di tangan Xiao Yan. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar, "Api surgawi!" Tidak. Setelah merasakan kekuatan api ungu, Gute menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menatap pria muda di depannya dan dengan lembut berkata di dalam hatinya, "Pria yang luar biasa. Saya sebenarnya salah, orang ini bukan orang yang sederhana." Mengabaikan tatapan Gute, Xiao Yan fokus mempelajari dengan cermat botol giok kecil di tangannya yang terus-menerus mengeluarkan udara sedingin es. Dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan mengungkapkan setengah botol cairan putih krem. Di atas cairan itu, samar-samar orang bisa melihat beberapa hal yang mirip es. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin dari botol. Seketika, tubuhnya menggigil hebat. Api ungu Douqi di tubuhnya beredar sesaat sebelum memaksa benang udara es keluar dari kepalanya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian atas kepalanya. Dia tercengang menemukan bahwa lapisan tipis kristal es telah terbentuk di atasnya. Dia segera menamparkan bibirnya. Air mancur dingin Ice Spirit ini memang harta unik yang langka. Tidak heran seseorang harus mendapatkan bantuannya saat menelan api surgawi. Dalam pemikirannya, Xiao Yan juga samar-samar bisa merasakan betapa menakutkan kekuatan api surgawi itu. Sebenarnya dibutuhkan beberapa jenis hal unik untuk bekerja sama untuk meningkatkan tingkat keberhasilan sedikit. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari air mancur dingin Ice Spirit untuk waktu yang lama. Hanya ketika Yao Lao membenarkannya di dalam hatinya, Xiao Yan buru-buru memasukkannya kembali ke kotak giok putih. Anda telah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Pergi jika kau tidak punya apa-apa lagi. Dengan menyakitkan melihat air mancur dingin Ice Spirit disimpan oleh Xiao Yan di cincin penyimpanannya, wajah Gute berkedut saat dia melambaikan tangannya dalam upaya untuk mengejarnya. Setelah mendapatkan apa yang paling dia butuhkan, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyalami Gute. Sambil tersenyum, dia berkata, "Grandmaster, terima kasih atas bantuan Anda. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan datang ke sini untuk bertukar dengan Anda. Ayo temukan saya saat Anda bisa mengambil beberapa bahan. Kalau tidak, aku yang dulu tidak akan melihat siapapun." Menepuk mulutnya, Gute dengan kasar berkata, "Tentu saja, jika saya tidak dapat mengambil sesuatu, saya tidak akan berani datang dan mengganggu Anda." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum melirik ke sekeliling ruangan. Dia secara acak bertanya, "Grandmaster Gute, apakah Anda kebetulan memiliki inti monster peringkat 3 dengan Anda? Jika Anda memiliki inti monster peringkat 3, memutar matanya, Gute dengan sengaja berkata dengan jijik, "Apa menurutmu aku akan mempertahankan sesuatu setingkat itu?" Melihat Gute yang tidak bahagia, Xiao Yan terdiam. "Wah, kamu butuh monster inti? Saya tidak memiliki peringkat 31 tetapi saya memiliki satu monster peringkat 5 inti dalam koleksi saya. Apakah kamu menginginkannya? Hehe, yang kamu butuhkan hanyalah mengeluarkan satu botol lagi. Tidak, setengah botol Amethyst Lionbird Essence, dan aku akan menukarnya denganmu." Gute menggosok kedua tangannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi tidak terlalu bermusuhan dan senyumnya seperti serigala yang licik. "Haha, Grandmaster Gute sangat suka bercanda. Botol Amethyst Essence itu benar-benar satu-satunya yang saya miliki. Aku tidak akan bisa mengeluarkannya lagi." Xiao Yan tersenyum kering dan menggelengkan kepalanya. Meskipun inti monster peringkat 5 sangat berharga, itu adalah sesuatu yang bisa diperoleh jika seseorang memiliki kekuatan. Namun, Amethyst Lionbird Essence adalah barang langka yang mengandalkan keberuntungan seseorang dan tidak dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan memperoleh inti monster peringkat 5, dia tidak berguna untuk itu dan hanya akan menarik kecemburuan jika dia menyimpannya bersamanya. Karena Grandmaster Gute tidak memiliki inti monster peringkat 3, maka aku akan mampir di rumah lelang. Selamat tinggal. Sambil tersenyum pada Gute, Xiao Yan perlahan membalikkan tubuhnya, membuka pintu dan berjalan keluar di bawah tatapan tidak senang Gute. "Bajingan kecil, aku tidak percaya padamu." Gute duduk di kursi dan sedikit bingung saat dia mengerutkan kening. "Xiao Yan?
Sepertinya saya pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Tapi di mana? Di tengah ruangan, lelaki tua berjubah itu menggaruk rambutnya sambil berpikir dalam-dalam. Suara langkah kaki menyebabkan Tuo berbalik saat dia melihat Xiao Yan, yang wajahnya penuh senyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara tertegun, apakah kamu mendapatkannya? Iya. Mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan menyatakan terima kasihnya, jika bukan karena bantuan Grandmaster Tuo hari ini, saya khawatir saya benar-benar harus berlari ke seluruh dunia untuk mencari ini, air mancur dingin Ice Spirit. Tidak banyak, benda-benda ini hanya akan menjadi dekorasi jika ditempatkan dengan lelaki tua itu. Dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Dengan memberi mereka kesempatan untuk berakhir di tangan seseorang yang membutuhkannya, dapat dianggap bahwa saya telah melakukan perbuatan baik. Tuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu pria muda di depannya dan tidak bisa menahan untuk takjub di dalam hatinya. Setelah mengenal Gute selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan menyerah tanpa insentif. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan saat dia memimpin Xiao Yan. Lagi pula, item langka dan unik apa yang bisa diambil oleh seorang alkemis yang baru saja mencapai tingkat 2? Namun, pemuda yang tersenyum di depannya secara pribadi telah memberitahu dia bahwa barang itu telah diamankan. Ini adalah sesuatu yang membuat Tuo sangat penasaran. Dia penasaran seperti apa benda yang bisa menggerakkan monster pelit itu. Meski rasa ingin tahunya sedikit, Tuo tidak mengajukan pertanyaan. Dia bukanlah seorang pemula yang baru saja meninggalkan rumahnya. Setelah berkutat selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui beberapa aturan pertukaran. Oleh karena itu, meski hatinya penasaran seperti cakar kucing, dia dengan bijak memilih untuk menghindari pertanyaan ini. Karena Tuo tidak bertanya, Xiao Yan tentu saja tidak akan menjawab. Dengan cara ini, keduanya memahami satu sama lain saat mereka mengobrol dengan senyuman saat mereka berjalan keluar dari gedung yang berantakan dan aneh ini. Kamu masih membutuhkan inti monster peringkat 3? Setelah meninggalkan ruangan, Tuo mendengar informasi yang tidak sengaja diungkapkan Xiao Yan. Dia memiringkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum berkata dengan lembut, aku akan meninggalkan kota Blackrock hari ini dan menuju ke perbatasan timur Kekaisaran. Jadi saya perlu menyiapkan semua yang saya perlukan, di sini. Pergi ke perbatasan Kekaisaran? Mendengar ini, Tuo terdiam sejenak. Dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk saat dia menyuarakan pikirannya, mengapa kita tidak melakukan ini? Pertama-tama kamu akan menemaniku ke asosiasi alkemis untuk menunggu. Adapun inti monster peringkat 3 itu, saya akan mengirim seseorang untuk membantu Anda mendapatkan satu dari pelayan rumah lelang. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat waktu yang Anda perlukan untuk pergi ke rumah lelang. Mendengar kata-kata tersebut, Xiao Yan merasakan keinginan untuk menerimanya. Dia tidak berpura-pura sebaliknya saat dia mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkan Grandmaster Tuo. Karena kamu telah terdaftar di asosiasi alkemis kota Blackrock kami, kamu dapat dianggap sebagai salah satu dari kami. Sedikit masalah ini bukanlah apa-apa. Tuo menggelengkan kepalanya dan menjawab sembarangan. Kata-kata Tuo jelas memiliki tanda-tanda samar untuk mencoba menyanjung Xiao Yan. Mengenai ini, Xiao Yan hanya ragu sedikit sebelum menganggukkan kepalanya. Di Kekaisaran Jiama, asosiasi alkemis tidak diragukan lagi adalah organisasi besar yang tidak akan kalah dari Misty Cloud Sect. Menjadi satu dengan mereka tidak akan merugikannya dengan cara apapun. Apalagi, jika dia perlu memperbaiki obat di masa depan, dia akan membutuhkan beberapa hal yang langka dan aneh. Ketika saatnya tiba, sistem pertukaran asosiasi alkemis sangat bisa diakses. Dengan demikian, Xiao Yan tidak terlalu tahan terhadap masalah ini. Tentu saja, alasan utama Xiao Yan setuju tanpa terlalu banyak keraguan adalah karena tidak terlalu banyak batasan di asosiasi alkemis. Selama hari-hari biasa, setiap orang mengerjakan barang mereka sendiri dan tidak mengganggu satu sama lain. Terkadang ketika asosiasi alkemis membutuhkan bantuan, mereka mungkin membagikan undangan untuk meminta bantuan alkemis. Bantuan yang diberikan tentu saja tidak gratis. Setelah diselesaikan dengan benar, asosiasi akan memberikan kompensasi yang cukup besar. Segera setelah mereka berdua kembali ke asosiasi alkemis,
Tuo memberi perintah kepada seseorang untuk membantu Xiao Yan membeli inti monster peringkat 3 sebelum mengundang Xiao Yan ke ruang tamu untuk menunggu di sana dengan tenang. Di ruang tamu yang luas, Tuo membawa secangkir teh dan meletakkannya di depan Xiao Yan. Dia berpikir diam-diam untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya, "Xiao Yan, berapa lama kamu berencana untuk menghabiskan perjalananmu ke perbatasan kekaisaran?" "Mungkin sekitar setengah tahun." "Setengah tahun?" Mengetuk jarinya dengan lembut di atas meja, Tuo tersenyum dan berkata, "Setengah tahun kemudian, maukah kamu pergi ke ibu kota kerajaan Jiama?" "Mengapa?" Mendengar ini, Xiao Yan terdiam sejenak. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan mengangguk. Dalam hatinya, dia dengan dingin berkata, "Tentu saja saya akan pergi. Misty Cloud Sect berada tepat di luar ibu kota. Bagaimana saya tidak bisa pergi?" Mendengar kata-kata Xiao Yan, senyuman di wajah Tuo menjadi sedikit lebih jelas. Tatapan yang dia berikan pada Xiao Yan juga lebih lembut. "Grandmaster Tuo, apakah ada masalah?" Melihat tingkah Tuo, Xiao Yan merasa tidak wajar saat dia bertanya. "Memang ada sesuatu." Mengangguk sambil tersenyum, Tuo dengan lembut berkata, "Setengah tahun kemudian, Grand Meeting Alkemis yang akan datang akan diadakan di ibu kota. Saya pikir jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat mengambil bagian di dalamnya. Itu akan sangat bermanfaat bagimu." "Pertemuan besar alkemis?" Mendengar ini, wajah Xiao Yan jelas bingung. Selama Grand Meeting Alkemis, tidak hanya akan ada banyak alkemis dari Kekaisaran Jiama yang berpartisipasi, juga akan ada beberapa alkemis dari kerajaan lain di benua Douqi yang akan datang dan bergabung. Ini adalah acara hebat di kancah alkemis Kekaisaran Jiama. Sangat disayangkan untuk melewatkannya. Oh, jika kamu ingin bergabung ketika saatnya tiba, kamu dapat datang ke markas Asosiasi Alkemis Ibu Kota untuk menemukan Frank atau aku. Saat itu, kita semua akan berada di sana. Melihat minat dari wajah Xiao Yan, Tuo berkata sambil tersenyum. "Haha, baiklah. Jika saya bebas, saya pasti akan pergi dan melihatnya." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, bisa dianggap bahwa dia menerima undangan Tuo. Melihat Xiao Yan mengangguk setuju, Tuo tersenyum dan mengangguk juga. Kemudian dia memberi tahu Xiao Yan beberapa hal penting tentang pertemuan besar alkemis yang perlu diperhatikan oleh Xiao Yan. Selama mereka berdua berbicara, orang yang pergi ke rumah lelang untuk membeli peringkat 3 Monster Core juga bergegas kembali. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Xiao Yan. Nilai peringkat 3 Monster Core tidak akan lebih rendah dari 200.000. Namun, uang ini ditolak oleh Tuo yang tersenyum. Dengan kekayaan dari Asosiasi Alkemis, menghabiskan sedikit uang ini benar-benar seperti setetes air di lautan. Ketika dihadapkan dengan peringkat 3 Monster Core yang dia peroleh secara gratis, Xiao Yan hanya bisa menerimanya tanpa daya. Keduanya mengobrol beberapa saat lebih lama sebelum Xiao Yan akhirnya bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Hari ini, dia akan meninggalkan kota Black Rock. Sambil tersenyum, Tuo melihat Xiao Yan keluar dari Asosiasi Alkemis. Dia melihat punggung Xiao Yan yang perlahan menghilang sebelum dia tersenyum dan berbisik, "Xiao Yan, aku akan menunggu di Grand Meeting Alkemis untukmu. Saya harap Anda dapat menampilkan bakat Anda di kompetisi itu." Setelah berjalan keluar dari Asosiasi Alkemis, Xiao Yan melihat sekeliling sebelum melangkah ke tengah kota tempat perusahaan transportasi terbang berada. Setelah melewati beberapa jalan yang tidak biasa dan menanyakan arah di sepanjang jalan, Xiao Yan akhirnya menemukan perusahaan transportasi terbang yang terletak di tengah-tengah ruang terbuka yang luas setelah 10 menit. Ada lebih dari 10 monster burung besar yang diparkir di alun-alun yang luas. Monster burung jenis ini dikenal sebagai burung bersayap tebal. Mereka tidak termasuk dalam klasifikasi binatang ajaib dan hanya burung. Mereka memiliki temperamen yang sangat lembut dan mudah dilatih oleh manusia. Namun, karena jumlah mereka yang kecil, biasanya dibutuhkan kekuatan kerajaan untuk menciptakan armada transportasi terbang semacam ini. Jenis burung bersayap tebal ini mungkin tidak sebanding dengan binatang ajaib tipe terbang dalam hal kecepatan, mereka masih memiliki daya tahan yang luar biasa. Selama salah satu dari mereka makan lengkap, ia bisa terbang dengan kecepatan tetap hingga 4 atau 5 hari. Kemampuannya untuk membawa beban juga luar biasa.
Burung bersayap tebal yang sudah dewasa dapat dengan mudah membawa muatan hingga 5 atau 6 kali beratnya dan masih dapat terbang untuk jangka waktu yang lama. Burung bersayap tebal ini akan secara paksa diambil kembali oleh militer kekaisaran selama masa perang. Itu hanya akan dikembalikan ke publik saat perang usai. Jadi, di antara makhluk-makhluk itu, ada banyak yang pernah mengalami pertempuran. Saat Xiaoyan memasuki alun-alun, tangisan yang dilepaskan dipenuhi dengan kekuatan saat itu dengan paksa mengalir ke telinganya, menyebabkan telinga Xiaoyan berdering ketika dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan keras sebelum mengangkatnya dan melihat sekeliling alun-alun yang ramai. Di samping setiap burung bersayap tebal, ada antrian panjang. Di tangga kayu di samping Thick-Winged Bird, Xiaoyan bahkan bisa melihat seseorang berseragam mengumpulkan tiket naik pesawat. Setelah tertegun sebentar saat melihat pemandangan ini, Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya tentang di mana dia bisa membeli tiket sebelum menuju ke bagian tenggara alun-alun tempat loket tiket berada. Saat ini, ada antrian yang sangat panjang di depan konter tiket dan Xiaoyan hanya bisa mengantri tanpa daya sambil menunggu gilirannya. Selama penantiannya, suara bising di telinganya tidak pernah berhenti. Xiaoyan menggosok pelipisnya saat dia tiba-tiba iri pada dokter peri. Sekarang dia akhirnya tahu bahwa memiliki kuda terbang itu terlalu penting. Hanya dengan peluit bambu, benua Doki yang luas adalah miliknya untuk dijelajahi. Sialan, aku akan mendapatkan hewan peliharaan terbang di masa depan. Mengepalkan giginya, Xiaoyan dengan kejam berkata di dalam hatinya. Tuan, Anda ingin bepergian kemana? Sementara Xiaoyan berpikir sendiri, suara seorang wanita terdengar dari depannya. Pikiran Xiaoyan sejenak kosong. Dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa antrian sudah beres di depannya. Di belakang konter, ada seorang wanita cantik berseragam yang menggunakan senyum pekerjaannya saat dia bertanya padanya. Namun, Xiaoyan bisa melihat bahwa sepertinya ada ketidaksabaran di balik senyuman itu. Perbatasan timur Kekaisaran, kota yang paling dekat dengan gurun Tager. Xiaoyan melirik wanita cantik di depannya saat dia berkata dengan lembut. Mendengar ini, wanita itu menyatukan bibirnya dan bergumam lembut pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengeluarkan tiket yang terbuat dari bulu khusus binatang ajaib. Namun, ketika dia hendak menyerahkan tiket ke Xiaoyan, tatapan tidak sabar yang berkeliaran tiba-tiba berhenti di lencana alkemis di depan dada Xiaoyan. Seketika, tangannya yang terulur tiba-tiba menjadi kaku. Dengan suara dan senyum hati-hati, dia bertanya, Tuan, apakah Anda seorang alkemis? Ya, apakah ada masalah? Xiaoyan mengerutkan kening saat dia bertanya. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Hanya saja menurut peraturan kekaisaran, seorang alkemis bisa menikmati layanan perusahaan transportasi terbang secara gratis. Karena itu, tolong ikuti saya. Kami memiliki kuda terbang yang khusus disiapkan untuk alkemis. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, wanita itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan dengan hormat berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan sekali lagi terdiam. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan nafas emosional. Identitas sebagai alkemis benar-benar agung sampai-sampai orang akan tercengang. Bahkan ketika sampai pada hal-hal kecil ini, kekaisaran telah memberi perintah untuk menguntungkan alkemis. Tidak heran banyak orang akan memasang wajah penuh hormat ketika mereka melihat seorang alkemis. Kelangkaan dan kemuliaan pendudukan ini jauh melampaui harapan Xiaoyan sebelumnya. Di bawah tatapan iri dan hormat yang mengelilinginya, Xiaoyan dengan lembut menepuk penguasa suan berat di punggungnya sebelum mengikuti wanita yang telah keluar dari konter. Dalam perjalanan, wanita yang sedikit cantik yang berjalan di depannya dengan sengaja atau tidak sengaja berulang kali mengguncang pinggangnya yang penuh dan sempit, membentuk lekuk seksi dan berapi-api. Meskipun wajahnya tidak luar biasa, itu masih cukup untuk menimbulkan rasa panas di perut bagian bawah seseorang ketika dikombinasikan dengan gaun seragam ketatnya. Berjalan di belakang, Xiaoyan samar-samar melirik sebelum menariknya. Dia tidak diperintah oleh keberaniannya, jadi dia tidak tertarik untuk terlibat dengan wanita yang bertindak dengan cara yang sedikit tidak sopan ini. Setelah berjalan melalui jalan setapak, binatang burung yang sangat besar yang sebesar burung bersayap tebal muncul di hadapan Xiaoyan. Menyapu pandangannya pada binatang burung besar yang tampak agak ganas ini,
Xiao Yan sedikit terkejut saat menyadari bahwa ini sebenarnya adalah binatang ajaib yang terbang. Dari auranya, binatang itu tampaknya berada di peringkat 1 tetapi Xiao Yan bisa merasakan energi jenis angin yang mengalir di sekitar tubuhnya. Jelas, ini adalah magical beast terbang tipe angin, kecepatan terbang dari binatang ajaib semacam ini sangat cepat. Di belakang magical beast terbang, ada sebuah rumah kecil yang dibangun dengan kokoh di atasnya menggunakan kayu khusus. Jenis kayu ini sangat lincah namun kokoh. Namun, sangat sedikit yang tersedia. Bagian dalam rumah dibagi lagi menjadi beberapa ruangan kecil. Xiao Yan melirik ke rumah dan menemukan bahwa 2 kamar sudah ditempati. Dari jubah di tubuh mereka, mereka jelas semua adalah alkemis. Tuan, ini adalah binatang terbang yang akan menuju ke kota perbatasan timur, kota gurun, dari Kekaisaran Jiama. Kota itu paling dekat dengan gurun Tager. Berhenti di depan binatang ajaib terbang, wanita berseragam itu berkata dengan hormat. Iya. Mengangguk sedikit, Xiao Yan dengan lembut menginjak tanah, mendorong tubuhnya melayang ke punggung luas burung besar itu. Di bawah tatapan kesal dari belakangnya, dia memasuki salah satu ruangan kosong. Mengambil binatang terbang jenis ini untuk pertama kalinya, Xiao Yan tentu saja tidak tahu bahwa sebagai seorang alkemis agung, dia memenuhi syarat untuk menikmati layanan pribadi berstandar tinggi. Adapun apa yang dimaksud dengan layanan pribadi, pria manapun akan mengerti. Alasan tindakan wanita di sepanjang jalan adalah karena dia berharap Xiao Yan akan memilihnya menjadi pelayan wanita yang menemaninya selama perjalanan. Sayangnya, Xiao Yan tidak tertarik pada hal-hal seperti itu, jadi kasih sayangnya secara alami diabaikan. Tidak lama setelah Xiao Yan menaiki Flying Beast, alkemis lain juga menaikinya. Setelah menunggu sedikit lebih lama, Xiao Yan akhirnya merasakan binatang terbang besar itu perlahan mengepakkan sayapnya. Benang energi jenis angin juga mulai menyelimuti bagian bawah binatang itu dan mengangkat tubuh besarnya ke langit. Setelah teriakan tajam, binatang terbang, di bawah kendali Beast Trainer, tiba-tiba melesat ke langit dan mulai terbang cepat menuju wilayah timur Kekaisaran Jiama. Duduk di dekat jendela di kamar, Xiao Yan menyaksikan kabut tipis awan terbang melewatinya. Dari ingatannya yang dalam, kata pesawat yang agak jauh tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, membuang pikiran itu dari benaknya. Xiao Yan duduk bersila di kursi dan secara bertahap memasuki mode pelatihan. Ada jarak yang cukup jauh dari Black Rock City ke tepi wilayah Kekaisaran. Bahkan dengan kecepatan binatang ajaib terbang ini, setidaknya dibutuhkan 3 hari penerbangan sebelum mereka bisa mencapai perbatasan. Jadi, Xiao Yan tidak mau membuang banyak waktu. Langit cerah perlahan menjadi gelap ketika Xiao Yan, yang sedang berlatih, tiba-tiba terbangun oleh banyak suara aneh. Perlahan membuka matanya, Xiao Yan melihat bahwa batu cahaya bulan di dalam kamarnya sudah mulai mengeluarkan cahaya redup, mengusir kegelapan malam dari ruangan itu. Xiao Yan dengan lembut melepaskan udara keruh dari mulutnya dan tanpa daya melihat ruangan di sebelah kirinya. Dari dalamnya, suara terengah-engah seorang pria dan erangan menggoda dari seorang wanita tak henti-hentinya mengalir ke dalam pikirannya seperti suara setan. Sial! Xiao Yan dengan lembut memarahi. Dia tiba-tiba mengerti mengapa wanita hari ini berulang kali bergoyang di depannya. Sebenarnya ada layanan seperti itu. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiao Yan tidak berani melanjutkan pelatihan dalam situasi seperti itu. Dia menghela nafas dan mengeluarkan Blood Lotus Essence, Ice Spirit Blazing Grass dan peringkat 3 Monster Core dari cincin penyimpanannya. Dia dengan hati-hati dan lembut meletakkannya di atas meja sebelum mengetuk cincin hitam pekat. Seketika, Yao Lao dengan goyah melayang keluar. "Mengapa? Apakah Anda ingin menyempurnakan pil teratai darah sekarang?" kata Yao Lao sambil tersenyum saat dia melirik ketiga jenis bahan di atas meja. "Ya, mari kita persiapkan lebih awal. Lagi pula, bukankah guru mengatakan saat itu bahwa jika keberuntungan saya baik, saya dapat tiba-tiba menemukan api surgawi kapan saja?" Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Yao Lao juga tersenyum tetapi dia tidak menolak. Dia melayang ke depan meja dan menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Itu bagus. Pil teratai darah ini adalah pil obat tingkat tinggi yang dapat dianggap telah memasuki tingkat 5. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya sekitar 2 hari.
Karena kita sekarang bebas, mari manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Pil obat tingkat 5, mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pil teratai darah ini benar-benar telah mencapai tingkat ini. Pil obat tingkat 5. Secara keseluruhan kekaisaran Jiama, kemungkinan hanya pil King Guhe yang bisa memperbaikinya. Perhatikan baik-baik, melihat bagaimana pil obat tingkat tinggi disempurnakan akan sangat bermanfaat bagi Anda. Setelah mengingatkan Xiao Yan, Yao Lao perlahan mengulurkan tangannya. Seketika, api putih tebal melengkung ke atas dari telapak tangannya. Melihat kumpulan api putih tebal itu, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak menjilat bibirnya. Ini salah satu api surgawi yang telah dia habiskan berhari-hari dan malam-malam diidamkan. Yao Lao menatap kosong ke arah api putih di tangannya. Dia menunggu sampai secara bertahap naik sebelum melepaskan seteguk udara. Setelah itu, dia melemparkan inti monster peringkat 3 ke dalamnya. Proses pemurnian pil teratai darah secara resmi dimulai tinggi di langit. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.